Siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau adalah salah satu sahabat yang mulia dan juga salah satu keluarganya Rasulullah SAW. Beliau adalah putra dari pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas. Sejak kecil Abdullah bin Abbas dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan kedekatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW bisa kita lihat ketika sejak beliau lahir, dikatakan bahwa Rasulullah SAW menggendong beliau lalu membisikkan dan berdoa untuk Ibnu Abbas. Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjamu tamu yang agung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa-puasa kita, amalan-amalan kita di hari-hari yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita. Dan juga kita berdoa semoga hari-hari ke depan di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan setiap ibadah kita, setiap aktivitas kita, sehingga menjadi lebih baik hari demi harinya. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan itu, seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Turun wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat. Maka bulan Ramadan dianjurkan untuk meningkatkan interaksi kita kepada Al-Quran, dimulai tilawah, membaca tafsir, mendengar kajian-kajian tentang Al-Quran. Setiap hari di bulan Ramadan, interaksi kita kepada Al-Quran harus berbeda daripada bulan-bulan selain Ramadan. Karena Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah sumber ilmu. Sehingga dalam interaksi kita kepada Al-Quran, salah satunya adalah dengan memperdalam atau memperbanyak aktivitas yang berhubungan dengan ilmu, mencari ilmu, hadir-hadir di kajian-kajian ilmu. Karena Syahrul Quran juga dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulannya pendidikan. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini juga kita dididik untuk bisa menjadikan diri kita, mendidik diri kita, badan kita, bahkan hingga pikiran kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang bertakwa. Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ramadan ini juga bisa diibaratkan sebagai madrasah, sebuah kampus sekolah di mana umat Islam dididik di dalamnya, diajarkan bagaimana untuk bisa menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, juga untuk bisa
meningkatkan amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Hari demi harinya harus bisa lebih baik, menjadi lebih baik terus-menerus sampai akhirnya seorang muslim bisa mendapatkan gelar muttaqin, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada kita dan juga orang-orang terdahulu kita agar kita semuanya meraih gelar takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, bulannya Al-Quran dan bulannya pendidikan, bulannya kita mendidik diri kita, mendidik jiwa kita. Maka dari itu, pemirsa, sahabat kebaikan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya di bulan Ramadan ini tidak ada kesempatan untuk kita bermalas-malasan, melainkan sebaliknya, mengisi dengan berbagai amal ibadah sehingga kita ketika merasakan bosan dari satu ibadah, kita berpindah dari ibadah yang lain. Semisal kita baca Al-Quran, lalu berpindah dari baca Al-Quran ke ibadah-ibadah yang lain, sholat sunnah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, berkunjung kepada keluarga, saling menebarkan kebaikan. Dan ada satu hal, amalan yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, yaitu mendengarkan kajian-kajian ilmu, pergi ke majelis-majelis ilmu. Kita tingkatkan semangat kita dalam mencari ilmu di bulan Ramadan ini. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan contoh agar kita bisa meningkatkan semangat kita dalam mencari ilmu, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu? Beliau adalah salah satu sahabat yang mulia dan juga salah satu keluarganya Rasulullah SAW. Beliau adalah putra dari pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abbas. Sejak kecil, Abdullah bin Abbas dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan kedekatan Ibn Abbas radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW bisa kita lihat ketika sejak beliau lahir, dikatakan bahwa Rasulullah SAW menggendong beliau lalu membisikkan dan berdoa untuk Ibnu Abbas. Dan kata para ulama, doa dan bisikannya Rasulullah SAW itu menjadi pertanda bahwa kelak nanti Ibnu Abbas akan menjadi seorang ulama dan seorang teladan bagi masyarakat. Subhanallah. Dan terbukti banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas bahkan sejak beliau masih kecil, sampai baru pada usia 13 tahun kurang lebih Rasulullah SAW meninggal, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak sama sekali kehilangan semangat beliau dalam mencari ilmu. Sehingga suatu ketika Ibnu Abbas pernah bercerita. Ibnu Abbas pernah bercerita, kata beliau, suatu ketika Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepada salah satu temanku dari kalangan Ansar. Aku berkata, wahai kawanku, wahai temanku, bagaimana menurutmu kalau kita mendatangi sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, kita datangi rumah-rumah mereka dan kita belajar dari mereka, agar kelak ilmu-ilmu mereka bisa bermanfaat bagi kita selagi mereka masih hidup. Bagaimana menurutmu? Akan tetapi temannya Ibnu Abbas ini justru berkata, mengherankan sekali kamu ini wahai Ibnu Abbas. Apakah menurutmu orang-orang akan membutuhkan
Padahal masih ada tokoh-tokoh sahabatnya Rasulullah SAW. Sudahlah, lebih baik kita melakukan hal yang lain. Aku pun, kata Ibnu Abbas, meninggalkan kawanku ini, temanku ini, lalu mulai mendatangi sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW untuk mengambil ilmu dari mereka. Sampai satu ketika aku mendengar ada sahabatnya Rasulullah SAW yang dia pernah mendengar hadis dari Rasulullah, dan aku pun mendatangi rumahnya. Akan tetapi ternyata dia saat itu sedang tertidur di rumahnya. Nah, dan aku pun menunggu di depan rumahnya sampai aku pun tertidur di depan rumahnya dengan beralaskan selendang, dengan berbantalkan selendang, dan angin pun menghembuskan debu ke wajahku, kata Ibnu Abbas. Sampai akhirnya sahabat yang ditunggu-tunggu oleh Ibnu Abbas ini pun keluar dari rumahnya, dan ternyata terkejut ketika melihat Ibnu Abbas tertidur di depan rumahnya. Ketika bangun, maka berkatalah, wahai sepupunya Rasulullah, wahai keluarganya Rasulullah, Ibnu Abbas, apa yang kamu lakukan di depan rumahku? Kata sahabat ini, sungguh aku datang ke sini ingin mendengarkan ilmu darimu, ingin mendengarkan hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah SAW. Kata pemilik rumah itu, kalau begitu kenapa kamu tidak utus saja orang untuk memanggilku sehingga aku bisa datang kepadamu? Kata Ibnu Abbas, tidak, justru aku yang lebih berhak datang ke sini. Aku yang lebih harus datang menemui ilmu. Maka sahabat ini pun memberikan hadis kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun mendapatkan ilmu dari sahabat pemilik rumah ini. Dan begitulah terus menerus Ibnu Abbas tidak berkurang semangatnya dalam mencari ilmu, dalam mempelajari hadis, mempelajari ilmu agama, sehingga dikenal sebagai ulama besar di kalangan para sahabat, menjadi rujukan ilmu, menjadi pakar tafsir, sebagaimana yang kita kenal sampai saat ini. Kita mendengar nama Ibnu Abbas, maka yang ada di benak kita adalah ulamanya para sahabat. Dan ternyata sahabatnya, kawannya Ibnu Abbas yang di awal tadi, yang dia menolak ketika diajak untuk mencari ilmu, dia pun ketika melihat Ibnu Abbas menjadi orang besar, menjadi ulama besar, orang-orang datang kepada Ibnu Abbas untuk belajar darinya. Kawannya ini pun berkata, wahai Ibnu Abbas, sungguh kamu lebih mulia daripadaku, sungguh kamu lebih cerdas daripadaku. Itu sahabat yang di awal tadi ketika diajak untuk mencari ilmu, dia menolak. Maka dari itu, dari kisah Ibnu Abbas ini, kita harusnya bisa mencontoh beliau dalam semangat mencari ilmu. Kita datang kepada majelis-majelis ilmu, karena sejatinya ilmu itu didatangi, ilmu itu diusahakan. Kita yang harus datang kepada ilmu, bukan ilmu yang didatangkan. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya, agar kita bisa meningkatkan tidak hanya ibadah kita, melainkan keilmuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.